Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nabi menyatakan siapa yang sholat sunnah fil yaumi wal lailati sehari semalam, barang siapa yang melakukan sholat sunnah sehari semalam, berapa jumlahnya? Isnata asyrata rakaatan, 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh, surga itu aslinya sudah bisa kita bangun dari sini. Jadi surga yang diterangkan di Al-Quran, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Maqamun Amin, dan seterusnya, itu aslinya bisa dibangun dari dunia ini. Jadi sudah kelihatan orang nanti itu surganya di mana, itu bisa dibangun di dunia. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, siapa yang ingin dibangunkan oleh Allah istana di surga, itu selain sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah 12 rakaat. Ya, 12 rakaat bisa disetting sendiri. Yang penting dalam waktu sehari semalam itu minimal 12 rakaat. Ini cara membangun surga kita. Yang kedua, cara membangun rumah di surga kita itu apa? Cara yang kedua, Rasul menyatakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Jadi cara bangun surga kita di sana itu dari dunia ada 2 cara. Yang pertama, kita melakukan sholat sunnah 12 rakaat. Yang kedua, kita ikut memakmurkan masjid, membangun masjid secara fisik dan non fisik. Kalau secara fisik ya sedekah jariyah, yang non fisiknya memakmurkan, ikut jamaah, ikut majelis taklim, ya, membersihkan dan seterusnya. Itu cara membangun surga. Ketika manusia itu sudah membangun surganya dari bumi, apakah dia bisa masuk? Belum. Harus megang kuncinya dulu. Sama dengan beli rumah, sudah beli tapi harus serat terima kunci. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa masuk. Apa kuncinya surga? Kuncinya surga ada 2 kata Nabi. Apa? Miftahul jannah la ilaha illallah.
kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Bagaimana banyaknya dosa seseorang itu, kalau dia mati membawa kunci pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jadi mati kok bisa mengucapkan la ilaha illallah atau Allah, pasti masuk surga karena kuncinya sudah dibawa. Kunci surga yang kedua apa? Kata Nabi, miftahul jannah hubbul fuqara wal masakin. Kuncinya surga yang kedua adalah cinta kepada orang fakir dan miskin, peka terhadap lingkungannya. Fakir, orang yang tidak punya pekerjaan dan kurang dalam kehidupan sehari-hari. Miskin, orang yang punya kerjaan tapi masih kurang dalam kebutuhan sehari-hari. Itu tentang kuncinya surga. Surga sudah kita bangun dengan dua hal. Kuncinya sudah kita bawa. Pasti manusia kepingin satu RT dengan Rasulullah. Kepingin satu RT dengan Rasulullah, satu tingkat dengan Rasulullah. Apa caranya supaya kita bisa di surga nanti dekat dengan Rasulullah? Ada dua cara. Apa? Rasulullah menyatakan, ana wa kafinul yatim fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Kata Rasul, saya dan orang yang memelihara anak yatim, orang yang ngopeni anak yatim, orang yang nyumbang anak yatim, di surga nanti dekatnya dengan aku seperti jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah sambil berisyarat wal wusta wa farroja bainahuma. Makanya anak yatim itu rata-rata nakal. Memang ujiannya begitu. Kalau kita bisa ngopeni, bisa menyumbang, wah nanti surga kita dekat dengan Rasulullah. Dan yang terakhir, kalau kita ingin surga kita nanti dekat dengan Rasulullah, apa? Rasulullah dalam sebuah hadis, inna awlan nasi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat dan di akhirat, orang yang paling banyak membaca sholawat. Orang yang paling banyak membaca sholawat, terutama sholawat di malam Jumat dan hari Jumat. Nah ini, jadi kita sudah bisa mereka-reka bangun surga sekarang, jangan nunggu besok. Kuncinya kita asal setiap selesai sholat supaya nanti nggak lupa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita peka terhadap fakir miskin, kemudian kita berdoa supaya dekat dengan Rasulullah. Kita harus memperhatikan anak yatim dan memperbanyak membaca sholawat Nabi. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang manfaat dan hikmah amalan sholat sunnah. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.